Yuk kita bahas soal ini adalah soal UTBK untuk anak kimia sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Semoga ini bisa membantu Bapak Ibu ya. Dan kadang dari mapel lain juga itu akan sangat berpengaruh ya. Maksudnya antar mapel itu sebenarnya agak sinkron sebenarnya. Jadi kayak studi kasus aja. Oke, nomor 1, peserta didik melakukan eksperimen laboratorium untuk menentukan jumlah produk yang dihasilkan dari reaksi antara Na2CO3 dengan HCl. Selama eksperimen, peserta didik harus bekerja dalam menggunakan bahan kimia dengan aman. Bagaimana Anda memastikan semua anggota kelompok berkontribusi secara efektif? Nah, ini pilih yang benar salah ya. Semua peserta didik melakukan eksperimen berdasarkan keahlian anggota. Misalkan seorang anggota mengukur volume larutan, yang lain mencatat data, dan yang lain lagi menghitung massa gas. Oke, ini benar ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus mewadahi situasi kita untuk melakukan yang sesuai dengan keahliannya. Oke, satu. Yang berikutnya, beberapa peserta didik melakukan eksperimen berdasarkan keahlian anggota. Misalnya, hampir sama, tapi dia ada kata beberapa. Oke, berarti sebenarnya udah bertentangan dengan option pertama ya, yang semua berarti yang salah. Lanjut, semua anggota berkontribusi memberikan ide dan memberi pekerjaan satu sama lain untuk memastikan ketelitian. Oke, ini penting ya dan benar Bapak Ibu. Yang berikutnya, pembagian tugas hanya diberikan salah satu anggota agar pekerjaan menjadi efisien dan menjadi hasil yang akurat. Oke, berarti hanya diberikan hanya ya. Sebenarnya kalau ada kata hanya, biasanya tuh udah pasti negatif ya. Oke, berarti salah. Lanjut, berdasarkan eksperimen tersebut, peserta didik dalam perhitungan stoikiometri dibatasi dengan memverifikasi hasil perhitungan secara mandiri. Oke, ya, jadi yang teoritis dan prakteknya gimana itu boleh dihitung. Lanjut yang nomor 2, dalam sebuah pabrik kimia, produksi senyawa X memerlukan reaksi antara bahan A dan bahan B. Produksinya seringkali terhambat karena laju reaksi yang lambat. Manajer pabrik meminta tim peneliti untuk menemukan cara mempercepat laju reaksi. Tim peneliti memutuskan untuk melakukan berbagai eksperimen untuk melihat bagaimana faktor-faktor seperti konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis memengaruhi laju reaksi. Berdasarkan kasus tersebut, bagaimanakah Anda akan merancang pembelajaran menggunakan metode eksperimen untuk menguji pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi antara bahan A dan bahan B berbasis UBD atau Understanding by Design? Oke, pilih jawaban benar dengan memberi tanda centang. Berarti ini harusnya lebih dari 1. Oke, berarti kita cek ya. Yang A, mengidentifikasi pertanyaan esensial seperti bagaimana perubahan konsentrasi bahan reaktan mempengaruhi laju reaksi. Oke, apakah ini benar Bapak Ibu? Berarti ini bisa benar ya. Jadi bagaimana kita merancang pembelajaran menggunakan metode eksperimen tadi ya. Nah, di mana eksperimennya adalah menguji pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Nah, terus bandingin antara bahan A dan bahan B. Jadi pertanyaan mengidentifikasi dulu pertanyaan yang paling pentingnya, bagaimana perubahan konsentrasi ya. Oke, berarti ini benar. Yang B, merancang eksperimen di mana variabel independen adalah konsentrasi bahan A dan bahan B, dan variabel dependen adalah laju reaksi. Independen berarti yang bebas ya, berarti ya. Kalau yang independen berarti yang jadi patokan kita nantinya gitu. Berarti itu ya, laju reaksi ya yang jadi patokannya ya. Yang dibebasin nanti adalah konsentrasi dari bahan A, misalnya divariasikan aja konsentrasinya. Lanjut yang C, menyediakan alat dan bahan yang diperlukan seperti larutan bahan A dan bahan B dengan berbagai konsentrasi, alat pengukur laju reaksi, dan instruksi ditulis. Oke, ini alat yang diperlukan. Oke, harus menyediakan ya, emang wajib ya. Lanjut yang D, meminta peserta didik untuk merancang eksperimen mereka sendiri tanpa. Kalau ada kata seperti ini misalnya negatif ya, tidak sesuai. Nah, berarti yang benar adalah A, B, C. Lanjut yang nomor 3, seorang guru kimia ingin merancang pembelajaran yang mengaitkan konsep senyawa kimia dengan keterampilan tradisional dalam pembuatan kerajinan tangan. Guru tersebut memutuskan untuk menggunakan contoh pembuatan batik di mana berbagai senyawa kimia digunakan dalam proses pewarnaan dan pelorodan atau penghilangan lilin. Bagaimanakah guru tersebut dapat merancang pembelajaran efektif untuk mengajarkan konsep senyawa kimia sambil mengaitkannya dengan keterampilan tradisional dalam pembuatan batik? Oke, pilih yang mana yang benar lagi. Nah, berarti ini bisa lebih dari 1 jawaban benarnya. Yang A, guru mengundang penghasil pengrajin batik untuk melakukan demonstrasi pembuatan batik di kelas, kemudian mendiskusikan senyawa kimia yang terlibat dalam setiap bahan proses. Oke,
Ini bisa hal yang baik ya. Jadi pengrajinnya langsung menunjukkan bagaimana sih proses pembuatan batik. Nah, nanti guru yang akan mendiskusikan senyawa kimia apa yang terdapat gitu. Yang B, guru meminta peserta didik membuat batik di rumah tanpa bimbingan. Lagi-lagi kalau ada makna negatif, sebenarnya bisa langsung kita coret ya. Oke. Yang C, guru mengabaikan. Oke, ada kata mengabaikan lagi nih. Oke, harusnya saya tandain yang warna merah ya nih. Biar langsung menyala gitu. Oke, nah ini pasti salah juga. Yang D, guru melakukan eksperimen laboratorium dengan peserta didik untuk menunjukkan reaksi kimia yang terjadi selama proses pewarnaan dan pelorodan. Oke, ini benar ya. Jadi ya bisa langsung dieksperimenkan laboratorium. Yang E, guru menjelaskan khususnya kimia dengan menggunakan sampel warna alami dan sintesis yang digunakan dalam pembuatan batik. Oke, ini hal yang baik ya untuk pengajaran ini. Lanjut, nomor 4. Orang guru kimia ini merancang pelajaran terstruktur dan berusaha untuk menghadirkan penerapan konsep reaksi redoks melalui analisis kasus nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kasus yang dipilih adalah proses karat pada besi. Bagaimanakah guru tersebut dapat merancang pelajaran efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Oke, berarti di sini jawabannya yang benarnya cuma satu, berarti ya. Oke, apa tadi kasusnya adalah gimana gurunya dapat merancang pembelajaran efektif untuk mencapai tujuan. Tujuannya tadi adalah penerapan ini ya, konsep redoks melalui kasus nyata yaitu karat ya. Yang A, memberikan definisi reaksi redoks, kemudian meminta peserta didik menghafalkannya dan melihat video. Oke, yang efektif ya. Apakah menghafalkan itu sudah cukup efektif? Belum biasanya. Lanjut yang B, guru memberikan penjelasan tentang konsep reaksi redoks, kemudian untuk peserta didik mengerti benda-benda sekitar mereka yang mengalami korosi. Oke, ini kira-kira benar atau salah nih? Nah, harusnya ini mungkin agak soal positif ya. Tapi kita cari yang terbaik, yang paling efektif ya. Yang C, guru meminta peserta didik mengamati benda-benda yang mengalami korosi, kemudian memberikan ujian tentang reaksi redoks. Yang D, guru menjelaskan konsep reaksi redoks secara singkat, kemudian memberikan tugas kelompok untuk melakukan eksperimen menunjukkan proses karat besi dan diikuti dengan diskusi hasil eksperimen. Oke, karena cari yang efektif itu biasanya berarti yang student center, dimana siswanya yang lebih aktif dan menemukan sendiri gitu. Berarti harusnya ini yang lebih oke ya, karena dikasih penjelasan singkat, dikasih tugas kelompok, bla 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 gitu. Lanjut yang E, guru menyuruh membaca buku teks kimia. Wow, jadi ini yang suka cuma orang yang suka baca nih, bentar ya. Ya berarti emang jawabannya benar, cuman yang D. Nomor 5. Seorang guru kimia telah merefleksikan keberhasilan pembelajaran berbasis pendekatan culturally responsive teaching atau CRT, dan kini ingin mendesain pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan dan keberagaman peserta didik. Manakah dari rekan-rekan berikut yang paling tepat untuk diambil oleh guru tersebut? Oke, A, menggunakan contoh reaksi kimia yang relevan dengan budaya dan kehidupan sehari-hari peserta didik. B, menggunakan bahasa dan istilah yang lebih sederhana agar mudah dipahami oleh semua peserta didik. Yang C, membuat peserta didik mempelajari kimia dengan cara yang sama tanpa memperhatikan latar belakang budaya. Ini salah pasti. Memberikan lebih banyak tugas individu, salah. Mengurangi penggunaan teknologi, oke, ini salah. Berarti antara A sama B ya. Oke, karena di sini dibahasnya tentang CRT ya. Berarti harusnya dia langsung yang lebih spesifik tentang budaya, bukan tentang bahasa atau istilah-istilah lagi ya. Karena di sini yang dibahas adalah tentang gimana mendesain pelajaran ini kan sesuai kebutuhan dan keberagaman budaya. Oke, berarti untuk yang ini jawabannya paling tepat adalah yang. Lanjut nomor 6. Seorang guru kimia sedang merencanakan pembelajaran tentang materi laju reaksi berdasarkan prinsip Understanding by Design atau UBD. Guru tersebut memilih sumber belajar yang tepat untuk mendukung pembelajaran. Manakah dari langkah-langkah berikut yang paling tepat untuk diambil oleh guru tersebut? Oke, dia mau UBD dan mau milih sumber belajar ya. Oke, langsung baca option. Yang A, memilih buku teks kimia yang komprehensif dan buku kurikulum nasional. Yang B, menggunakan video eksperimen belajar reaksi yang diambil dari sumber terpercaya dan relevan menggunakan kehidupan sehari-hari siswa. Yang C, menyusun lembar kerja dengan latihan soal yang mencakup berbagai tingkat kesulitan. Yang D, mengundang ahli kimia untuk memberikan kuliah tamu tentang laju reaksi. Yang E, menyediakan aplikasi simulasi laju reaksi yang interaktif untuk digunakan peserta didik. Oke, dia nggak ada dibilang kalau dia tuh ada lebih dari satu jawaban ya.
Oke, yang A, memilih teks kimia yang komprehensif dan ikuti kurikulum nasional tadi belum tentu ya. Harusnya dengan kehidupan sehari-hari, berarti yang paling cocok harusnya B. Jadi dia aplikatif ya. Itu biasanya itu soal pilih yang B ya. Yang aplikatif. Yang nomor 7, seorang guru kimia telah melakukan refleksi pembelajaran terkait konsep pemanasan global dan ingin merancang pembelajaran yang dapat menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik. Berdasarkan refleksi tersebut, manakah dari langkah berikut yang paling tepat untuk diambil oleh guru tersebut? Pilih jawaban yang benar dengan beri tanda centang. Nah, jawaban ini boleh lebih dari satu. Oke, langsung kita cek ya. Yang A, pakai studi kasus nyata tentang dampak pemanasan global di berbagai negara untuk memulai diskusi kelas. Nah, ini cocok ya Bapak Ibu. Jadi meskipun mungkin tidak di negara sendiri, tapi lah yang nyata. Oke, jadi ini boleh jadi sumber pembelajaran juga untuk siswa. Lanjut yang B, memberikan ceramah panjang tentang teori tanpa interaksi. Nah, sebenarnya kalau ada kata negatif itu udah bisa langsung kita eliminasi. Next yang D, meminta anak membuat proyek penelitian tentang solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi pemanasan global. Nah, ini cocok. Ini emang malah memancing siswa untuk mencari solusi. Yang D, menghindari topik. Nah, menghindari topik ini maknanya negatif, berarti tidak. Yang E, mengajak peserta didik berdiskusi dalam kelompok tentang cara mengurangi jejak karbon individu dan keluarga. Oke, ini sesuai ya, karena emang yang diharapkan dengan adanya materi pemanasan global itu tiap peserta didik atau mungkin pribadi itu sadar bahwa kita juga bisa mengambil peran untuk mengurangi jejak karbon. Lanjut yang nomor 8, seorang guru kimia telah melakukan refleksi pembelajaran terkait konsep ikatan kimia dan ingin merancang pembelajaran yang dapat menumbuhkan minat peserta didik. Berdasarkan refleksi tersebut, manakah dari langkah-langkah berikut yang paling tepat untuk diambil oleh guru tersebut? Jadi jawab benar dengan beri tanda centang. Oke, yang A, menggunakan model 3D atau aplikasi simulasi untuk menggambarkan struktur ikatan kimia. Oke, tadi yang diminta adalah untuk melakukan refleksi ya terkait ikatan kimia gitu dan merancang pembelajaran yang menumbuhkan minat peserta didik. Nah, berarti harusnya yang student center, berarti yang berpusat pada siswanya. Oke. Ini jawabannya juga bisa lebih dari satu, langsung kita cek yang A. Tadi itu kan ada model 3D atau aplikasi simulasi. Nah, ini cocok ya. Jadi dia langsung dipraktekin atau langsung divisualisasikan gitu. Yang B, memberikan ceramah panjang tanpa aktivitas interaktif. Nah, ini pasti salah. Yang C, meminta peserta didik melakukan eksperimen sederhana untuk mengamati sifat-sifat yang berbeda berdasarkan jenis ikatannya. Oke, ini benar ya, eksperimen yang artinya siswanya aktif di sana. Yang D, menghindari penggunaan teknologi. Ya, pasti negatif. Pasti salah lah karena negatif ya. Yang ingin mengadakan diskusi kelompok di mana peserta didik dapat berdiskusi tentang peran ikatan kimia dalam kehidupan sehari-hari dan ini aplikatif. Ya, sih benar berarti. Berarti ada A, C. Lanjut nomor 9. Seorang guru di SMA memiliki data kemampuan awal dari 10 siswa pada materi reaksi kimia. Data tersebut menunjukkan variasi pemahaman siswa terhadap konsep-konsep dasar reaksi kimia. Beberapa siswa sudah memahami konsep dengan baik, sementara yang lain masih memerlukan bantuan tambahan. Berdasarkan data ini, guru tersebut ingin merancang pembelajaran yang berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing siswa. Berdasarkan studi kasus tersebut, metode manakah yang paling tepat untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi pada elemen proses? Oke, berarti prosesnya ya yang harus berdiferensiasi. Di mana tadi itu kemampuan awal dari 10 siswa. Nah, jadi ternyata kemampuan awal itu bervariasi ya tentang konsep dasar reaksi kimia. Oke, berarti ini harus diferensiasi proses ya kalian tadi ya. Berarti yang mana nih yang berdiferensiasi proses? Oke, yang A, membedakan satu jenis materi. Nah, pasti ini salah. Satu jenis kan berarti tidak berdiferensiasi. Yang B, mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan awal mereka yang memberikan tugas serta kualitasnya sesuaikan dengan tingkat kemampuan kelompok masing-masing. Oke, diferensiasi proses namanya. Yang C, membuat kelompok belajar heterogen yang memberikan materi yang lebih mudah dipahami kepada seluruh siswa agar semua. Wow, berarti ini tidak berdiferensiasi dong karena diturunkan malah grade-nya lebih mudah ke semua siswa. Jadi kalau siswa yang lebih pintar berarti tidak akan tertantang gitu dan tidak terpenuhi kebutuhannya. Nah, itu salahnya yang C. Yang D, memberikan lebih banyak waktu kepada siswa yang memiliki kemampuan awal lebih rendah untuk menyelesaikan tugas, sementara siswa yang lebih mahir diberikan proyek tambahan. Oke, ini salah. Kenapa? Karena modifikasi waktu dan penugasan itu bukan utama dari diferensiasi proses belajar. Jadi fokus utama diferensiasi proses itu adalah gimana siswa mempelajari materi, bukan cuma tentang durasi
ataupun tugas tambahan yang diberikan. Oke, jadi yang D ini rada-rada mirip, tapi bukan ini jawabannya. Yang E mengabaikan data. Yang lagi-lagi ya, kalau ada kata negatif pasti bukan. Oke, berarti jawabannya memang yang terbaik adalah yang bravo. Nomor 10. Dalam konteks pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, seorang guru kimia ingin membuat rancangan asesmen berproses untuk materi termokimia. Maka dari pernyataan berikut ini yang benar atau salah terkait langkah-langkah yang dapat diambil oleh guru tersebut. Oke, tandai benar salahnya ya. Guru memberikan soal esai terbuka yang meminta peserta didik menganalisis konsep entalpi menggunakan contoh permasalahan dari kehidupan sehari-hari. Oke, ini benar ya. Ini tentang materi termokimia. Terus yang mana nanti yang bisa meminat berpihak pada siswa gitu ya. Ini boleh. Yang B, guru memberikan soal pilihan ganda yang untuk peserta didik menyebutkan rumus kimia yang digunakan untuk menghitung perubahan entalpi dalam satu reaksi kimia. Oke, yang B ini rumus terkait delta H ya sebenarnya. Ini harusnya boleh benar. Jadi meskipun mungkin bentuknya lebih sederhana, tapi soal pilihan ganda itu tetap relevan untuk mengukur penguasaan dari konsep dasarnya siswa gitu. Seperti penggunaan rumus perubahan entalpi gitu. Jadi ini bukan merupakan bagian dari asesmen tingkat dasar gitu. Asesmen di bidang kognitif. Oke, jadi ini masih boleh. Yang C, guru meminta peserta didik melakukan eksperimen untuk mengukur perubahan suhu selama reaksi kimia dan menulis laporan hasil pengamatan. Oke, ini benar. Kenapa? Karena kita eksperimen itu sebenarnya itu sangat diperlukan untuk asesmen proses. Karena kalau siswa terlibat langsung dalam mengobservasi atau mungkin mendata dan menganalisis data yang berkaitan dengan si konsep tersebut, itu konsep termokimia. Nah, ini artinya siswa terlibat aktif gitu. Jadi laporan hasil pengamatannya juga pasti memperlihatkan kemampuan komunikasi ilmiah. D, benar. Next, yang D, guru meminta peserta didik memberikan penjelasan terkait pernyataan bahwa hukum Hess menyatakan bahwa perubahan entalpi suatu reaksi bergantung pada jalur yang diambil oleh reaksi tersebut. Oke, hukum Hess itu sebenarnya menyatakan kalau perubahan entalpi suatu reaksi itu tidak bergantung pada jalur reaksi. Nah, kalau ini kan tergantung ya dua. Nah, tapi hukum Hess itu biasanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir aja. Jalurnya atau prosesnya dia nggak peduli. Nah, berarti ini salah. Yang kelima ya, guru menggunakan rubrik penilaian jelas dan terperinci untuk mengevaluasi pemahaman peserta didik tentang termokimia. Yes, harus ya. Jadi harus punya rubrik penilaian jelas dan juga terperinci gitu. Lanjut yang nomor 11, seorang guru kimia menyajikan materi tentang green chemistry yang ingin melaksanakan asesmen proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Maka dari proyek-proyek berikut yang paling tepat untuk diberikan kepada peserta didik. Oke, berarti yang cocok lah ya gitu, yang bisa dilakukan oleh peserta didik dan tidak membahayakan. Oke, yang A, proyek membuat makalah tentang sejarah green chemistry tanpa kaitan. Kalau ada kata tanpa kaitan pasti udah biasanya salah. Yang B, proyek mengembangkan rencana untuk mengurangi limbah kimia di laboratorium sekolah. Nah, ini boleh karena artinya siswanya akan lebih kritis ya. Yang C, proyek meneliti mempresentasikan bahan kimia hijau alternatif yang bisa digunakan dalam produk rumah tangga. Oke, ini benar karena kalau siswa misalnya terlibat dalam penulisan informasi ilmiah, terus mengobservasi dan juga berpikir yang evaluatif dan bahkan mengaitkan teori dengan produk yang digunakan sehari-hari, ini itu sebenarnya membangun kesadaran dan literasi lingkungan terkait kimia. Oke, berarti yang C benar. Yang D, proyek membuat proses tentang prinsip ini tanpa kegiatan praktis. Oke, pasti salah. Yang E, proyek merancang melaksanakan eksperimen untuk membuat deterjen ramah lingkungan dan mengukur efektivitasnya. Oke, ini harusnya benar. Berarti pembelajarannya berbasis eksperimen dan juga menyentuh permasalahan yang sering terjadi di kehidupan nyata gitu. Jadi jawabannya adalah B, C. Lanjut nomor 12. Dalam konteks pembelajaran materi green chemistry, guru ingin merancang dan membuat produk pembersih ramah lingkungan yang dapat digunakan oleh peserta didik di rumah. Maka dari langkah-langkah berikut yang paling tepat untuk dilaksanakan oleh guru tersebut. Oke, karena apalagi ini di kelas
10, maka harusnya ya bisa lah ya istilahnya membuat produk yang ramah lingkungan. Oke, yang A langsung kita cross check ya. Menggunakan bahan kimia konvensional yang telah terbukti tanpa memperhatikan. Nah, lagi-lagi ya ada kata tanpa memperhatikan. Nah, berarti pasti negatif faktanya. B memilih bahan kimia yang mudah terurai dan tidak mencemari lingkungan seperti oke, ini bisa benar ya. Yang C menggunakan bahan kimia yang kuat. Oke, kalau bahan kimia yang kuat ini biasanya membuat lingkungan tercemar. Tuh. Tapi kalau misalnya kita ikuti ke bahasa di berikutnya, yang kuat agar produk pembersih lebih efektif dalam membersihkan kotoran dan bakteri. Nah, seperti ini emang benar ya. Yang nomor 12 yang C-nya maaf, dia yang kuat ya. Kalau dia misalnya pakai yang kuat, biasanya kurang ramah lingkungan. Jadi lingkungan akan tercemar, makanya nggak boleh. Nah, lanjut yang D mencampurkan berbagai jenis bahan kimia untuk tanpa memperhitungkan reaksi kimia yang terjadi dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan manusia dan lingkungan. Oke, jadi kalau yang nomor 12 ini seharusnya ini salah. Kenapa? Karena mencampur bahan tanpa memperhitungkan reaksi kimia antara yang dicampur dan juga nanti dampaknya, maka itu sebenarnya sangat-sangat berbahaya. Nah, jadi dalam green chemistry justru ada perlindungan dan juga perhitungan dan juga pemahaman reaksi kimia untuk memastikan tidak adanya produk samping berbahaya atau reaksi yang tak terduga. Gitu. Oke, berarti di sini yang D salah tanpa memperhitungkan ya di sini. Yang E mengabaikan penggunaan bahan kimia. Nah, pasti ada bahasa mengabaikan itu negatif ya meaningnya. Berarti jawabannya memang yang berapa. Lanjut yang nomor 13. Seorang guru kimia menyadari bahwa pemahaman peserta didik tentang surat kurang mendalam. Guru tersebut juga ingin memberikan umpan balik yang dapat menjelaskan atau mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Gimana langkah yang dapat dilakukan oleh guru. Nah, jadi kita klik nih, mana yang benar, mana yang salah. Guru memberikan pertanyaan terbuka yang mendorong peserta didik untuk menjelaskan konsep struktur atom dengan kata-kata mereka sendiri dan memberikan contoh aplikasinya. Oke, nah ini harusnya benar ya. Yang B, guru menyarankan peserta didik untuk bekerja dalam kelompok dan mendiskusikan bagaimana konsep kelompok, bagaimana konsep struktur atom berhubungan dengan penemuan-penemuan ilmiah. Oke, ini harus di-relate ya, meskipun mungkin udah lama tapi harus masih relate gitu. Yang C, hanya memberi jawaban yang benar tanpa menjelaskan proses. Oke, ini salah. Yang D, guru menghindari pemberian umpan balik secara langsung dan membiarkan peserta didik menemukan masalah mereka. Nah, berarti yang D itu jawabannya, karena ini ada kata menghindari pemberian umpan balik. Berjawabannya di sini yang D ya. Lanjut yang nomor 10. Nomor berikutnya, guru memberikan soal tambahan yang lebih menantang untuk menguji pemahaman peserta didik tentang struktur dan setelahnya menceritakan penjelasan ulang. Oke, jadi nomor 13 ini lagi-lagi kita ini ya, kita eliminasi aja. Yang nomor 1, guru memberikan pertanyaan terbuka mendorong peserta didik untuk menjelaskan konsep struktur atom dengan kata-kata sendiri dan memberikan contoh aplikasinya. Oke, berarti ini harusnya good enough ya ini ya. Ya, guru memberikan soal tambahan yang lebih menantang untuk menguji pemahaman peserta didik tentang struktur atom setelah memberikan penjelasan ulang. Oke, ini berarti akan memastikan apakah siswa udah paham atau belum gitu. Setelah guru menjelaskan, jadi diberikan lagi soal-soal yang lebih menantang. Oke, harusnya nih benar. Nah, berarti tadi yang ini benar. Terus yang ini tadi juga benar. Terus guru hanya memberikan jawaban tanpa menjelaskan. Oke, ini tadi yang salah ya. Ini menghindari. Oke, ini yang salah juga. Nomor 14, setelah menyelesaikan materi sistem periodik, seorang guru ingin menyusun laporan capaian pelajar peserta didik. Manakah dari langkah-langkah berikut yang paling tepat untuk dilakukan oleh guru tersebut? Oke, berarti pilih satu aja karena yang paling tepat. Oke, kita cek ya. Yang A, mengumpulkan dan menganalisis hasil tes formatif serta sumatif untuk menentukan pemahaman peserta didik terhadap materi. Oke, ini cukup oke. Dari optionnya, coba ya, karena tadi harusnya untuk menyusun laporan capaian
belajar gitu. Nah, langkah yang paling tepat apa yang harus dilakukan guru? Berarti harus mengumpulkan dan mengakses hasil tes formatif dan sumatif juga gitu untuk menentukan pemahaman siswanya akan materi yang sudah diajarkan gitu. Jadi harus ada data dulu gitu. Oke, yang bagian B hanya memiliki nilai akhir ujian untuk menilai pemahaman peserta didik tanpa memperhatikan perkembangan selama proses pembelajaran. Wow, ada kata-kata negatif. Kalau biasanya ada kata negatif, itu langsung aja kita eliminasi. Nah, yang C mengabaikan. Nah, pasti udah negatif, langsung dibuang. Yang D membuat laporan capaian pembelajaran berdasarkan penilaian acak beberapa tugas tanpa mempertimbangkan. Nah, lagi-lagi kata negatif nih. Nah, lanjut yang E, mempertimbangkan tentang kesulitan yang dihadapi selama pelajaran untuk menyusun laporan capaian pembelajaran. Oh, oke, ini benar juga ya. Tapi kita harus memilih salah satu yang lebih benar ya katanya ya, yang paling tepat. Jadi cuma satu jawaban antara yang berarti antara yang A sama E ya. Kalau yang B sama C D itu udah salah. Yang A mengumpulkan dan menganalisis formatif serta sumatif untuk menentukan pemahaman didik terhadap materi. Oke, yang lebih lengkap di sini jawabannya itu adalah yang A ya. Kalau yang E, dia tuh hanya mempertimbangkan kesulitan yang dihadapi selama pembelajaran gitu. Selama pembelajaran kan berarti sebenarnya udah ternilai dengan hasil tes formatif gitu. Nah, di akhir ada yang sumatif lagi. Berarti yang paling cocok di sini lah yang A. Lanjut yang nomor 15. Berdasarkan tabel nilai formatif materi laju reaksi dari 5 peserta didik, seorang guru ingin menyusun laporan capaian belajar peserta didik. Berikut adalah tabel nilai formatif dari 5 peserta didik tersebut. Oke, ada si Andi, Budi, Citra, Dinda, sama si Eka. Ada nilainya 1, 2, 3 gitu. Manakah dari langkah berikut yang paling tepat dilakukan oleh guru untuk menyusun laporan capaian belajar peserta didik? Pilih jawaban yang benar dan memberi tanda centang. Oke, semua ini bisa aja benar ya gitu, tapi kita cross check lagi yang mana yang benar, yang mana yang salah. Yang A, menganalisis tren peningkatan atau penurunan nilai setiap peserta didik untuk memahami perkembangan belajar mereka. Oke, tiap peserta didik ya, berarti kayak Andi nilai pertamanya 75, kedua 80, 85, yang ketiga. Nah, ini bagus Bapak Ibu untuk tahu perkembangan belajarnya siswa gitu. Jadi yang A harusnya nih oke. Yang B hanya mengambil nilai tertinggi. Hanya nilai tertinggi. Udah negatif nih, berarti skip. Yang C mengabaikan hasil tes formatif. Nah, pasti salah karena negatif maknanya. Yang D menyertakan komentar tentang area kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan untuk peserta didik berdasarkan nilai formatif. Nah, ini bagus ya. Jadi setelah dianalisis satu persatu nilai anak-anaknya, kita kasih masukan lah gitu. Umpan balik. Nah, yang D benar. Yang E membandingkan nilai peserta didik satu sama lain untuk menentukan peringkat dalam kelas. Oke, di kurikulum mereka nggak ada peringkat dalam kelas, jadi lebih ke membangun anak pribadi dan lebih ke kolaboratif, bukan persaingan. Oke, berarti yang benar adalah yang A sama yang D. Berarti yang B, C, dan E salah. Oke, sekian Bapak Ibu untuk pembahasan soalnya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan boleh di share juga. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal lainnya. Good luck!